Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B, mata kuliah Fitokimia, yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Amardani, MSI, dan Ibu Belariana, MSI, akan mempresentasikan mengenai identifikasi flavonoid dari ekstrak daun andong merah dengan kromatografi lapis tipis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Sabila Azizah, Salma Riza Satipa, Santi Aprilia, Selviana, Sukmana Laksana Saputra, Tiara Rahmah, Pia Oktavia, dan Viola Delia. Selanjutnya masuk pada materi yang pertama, yaitu tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui proses identifikasi flavonoid dari ekstrak daun andong merah menggunakan kromatografi lapis tipis. Tujuan yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui kandungan dan manfaat daun andong merah. Teori dasar kromatografi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan campuran komponen. Pemisahan campuran komponen tersebut didasarkan pada distribusi komponen pada fase gerak dan fase diamnya. Kromatografi lapis tipis biasanya digunakan untuk tujuan analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis preparatif. Suatu sistem KLT terdiri dari fase diam dan fase gerak. Tanaman andong termasuk suku bawang-bawangan biasa ditanam sebagai tanaman hias di pekarangan dan tanaman halaman. Andong merah bercirikan perdu tegak dengan tinggi 2-4 meter, letak daunnya tersebar pada batang, daun tersebut lancet dengan panjang 20-60 cm dan lebar 5-13 cm. Tanaman andong memiliki kandungan beberapa senyawa kimia, diantaranya yaitu saponin, tanin, flavonoid, profenol, dan steroida. Senyawa flavonoid juga dipercaya memiliki kemampuan untuk mempertahankan tanaman dari herbivora dan penyebab penyakit, serta senyawa ini membentuk dasar untuk melakukan interaksi alelopati antara tanaman. Senyawa flavonoid memiliki aktivitas antioksidan yang cukup tinggi. Klasifikasi tanaman andong merah. Kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Cordyline, spesies Cordyline fruticosa. Kemudian ada alat bahan. Yang pertama yaitu ada chamber, beaker glass, gelas ukur, Erlenmeyer, pipa kapiler, pipet tetes, plat KLT, corong pisah, dan klem dan statip. Kemudian untuk bahannya yaitu ada ekstrak daun andong, standar quercetin, dan fase gerak yang terdiri dari butanol, etil asetat, dan air. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama ada identifikasi flavonoid ekstrak herbal. Disiapkan alat dan bahan diidentifikasi flavonoid sampel ekstrak andong yang telah dilarutkan dengan etanol 70%. Lalu digunakan standar pembanding flavonoid berupa quercetin. Dan selanjutnya ada fase diam, digunakan fase diam lempeng silika gel yang sudah dilapiskan pada lempeng aluminium. Selanjutnya ada fase gerak, digunakan larutan dari butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1 dan 4:5. Dibuat fase gerak 1 hari sebelum dimulai praktikum supaya terbentuk 2 fase secara sempurna. Selanjutnya dibuat fase gerak sebanyak 20 ml dan fase bawah yang terpisah 10 ml. Dan dimasukkan fase bawah ke dalam chamber, lalu dicelupkan fase gerak dengan cara dimasukkan kertas saring warna, dan dicelupkan tunggu hingga elusi mencapai batas kertas saring. Jika larutan sudah mencapai dari atas kertas saring, bisa dikatakan fase gerak sudah jenuh. Selanjutnya ada
Lempeng KLT diukur panjang dan lebar lempeng KLT yang akan digunakan 2 totolan. Yang pertama totolan ekstrak daun andong merah dan totolan kedua standar pembanding favorit quercetin. Lalu diberi jarak masing-masing penotolan 1 cm dari bawah dan 1 cm dari batas atas untuk berakhir batas elusi. Lalu digunakan pipa kapiler untuk penotolan, dibuka sampel dan dimasukkan pipa kapiler, digunakan 3 totolan masing-masing dan ditunggu totolan pertama kering yang baru ditimpa dengan totolan selanjutnya, ditandai dengan basah kertas saring jika sudah mengalami kejenuhan pada fase gerak, dan ditunggu hingga elusi terjadi sempurna, lalu diambil lempeng KLT jika elusi sudah sampai batas, tanda batas. Kemudian ini video referensi yang kami gunakan. Boleh di-play? Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah chamber, gelas ukur, Erlenmeyer, pipa kapiler, Becker glass, kemudian pipa tetes, plat KLT, corong pisah, lem dan selektif, ekstrak andong merah, standar quercetin. Prinsip kromatografi lapis tipis ini yaitu pemisahan campuran zat-zat menggunakan fase diam yang berupa materi yang dilapiskan dengan bahan pendukung dan menggunakan fase gerak berupa cairan. Identifikasi flavonoid pada sampel ekstrak herbal dengan menggunakan ekstrak daun andong merah yang telah dilarutkan dengan etanol 70%. Dan untuk standar pembanding yang digunakan flavonoid berupa quercetin. Fase diam yang digunakan yaitu silika gel, di mana silika gel tersebut sudah dilapiskan aluminium. Untuk fase gerak bawah digunakan BAW atau larutan butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1:5. Nah, fase gerak dibuat 1 hari sebelum praktikum agar terbentuk 2 fase yang terbentuk sempurna. Fase gerak yang digunakan yaitu lapisan bawahnya. Fase gerak dibuat sebanyak 20 ml, kemudian karena kita mengambil fase bawah yang akan digunakan, kurang lebih 10 ml. Oke, next. Lanjut. Nah, lapisan bawah fase gerak yang sudah dipisahkan, kemudian dimasukkan ke chamber. Sebelum digunakan, fase bawah harus dijenuhkan dengan cara memasukkan kertas saring warna, kemudian tutup dan tunggu hingga elusinya mencapai atas kertas saring. Jika larutan sudah mencapai atas kertas saring, maka larutan tersebut dibilang sudah jenuh. Nah, kemudian dilakukan preparasi lempeng KLT. Menggunakan lempeng KLT dan diukur panjang dan lebar dari lempeng tersebut. Kemudian menggunakan 2 totolan dari ekstrak daun andong merah dan dari standar pembanding flavonoid yaitu quercetin. Untuk masing-masing protolan diberi jarak 2 cm sehingga menggunakan lempeng KLT dengan lebar 5 cm dan tinggi 10 cm. Untuk penotolan diposisikan 1 cm pada batas bawah lempeng dan KLT, dan untuk berakhirnya elusi yaitu 1 cm pada batas atas. Kemudian penotolan dilakukan dengan pipa kapiler sebagai bantuan dengan cara membuka sampel, lalu memasukkan pipa kapiler yang akan terisi dengan larutan sampel, kemudian totolkan pada lempeng KLT. Usahakan penotolan sangat kecil dan jangan sampai melebar. Dilakukan 2-3 totolan dan pastikan totolan pertama sudah kering lalu dilakukan penotolan selanjutnya. Fase gerak yang sudah jenuh diambil kemudian dimasukkan fase diam yang sudah ditotolkan oleh sampel dan quercetin.
lalu dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak, kemudian ditunggu hingga elusi terjadi sempurna. Setelah elusi telah mencapai tanda batas, kemudian lempeng KLT diambil dan diangin-anginkan agar lempeng KLT mengering. Kemudian diambil dan diamati hasil plat KLT setelah dielusi. Selanjutnya yaitu ada hasil dan perhitungan RF. Yang pertama ada hasil, di mana ada fase gerak. Di situ ada yang pertama, terbentuk larutan 2 fase yang sudah didiamkan dalam 1 malam agar terbentuk secara sempurna. Yang kedua, yaitu kertas saring warna dimasukkan ke dalam larutan fase gerak, di mana berisi butanol, asam asetat, dan juga air yang berada dalam chamber untuk penjenuhan. Dan untuk hasil penjenuhan, fase gerak ditandai dengan basahnya kertas saring dari dalam chamber atau elusi sudah mencapai batas atas. Selanjutnya untuk fase diam, yang pertama untuk keterangannya penotolan ekstrak daun andong merah dan quercetin. Yang kedua untuk hasil pengamatan plat KLT setelah elusi berwarna kuning. Kemudian yang ketiga untuk hasil pengamatan plat KRT menggunakan UV visible 245 nm berwarna biru kekuningan. Dan untuk yang keempat, ini ada hasil pengamatan plat KLT menggunakan UV visible 366 nm, yang dimana berwarna ungu kebiruan dan merah muda. Selanjutnya yaitu ada perhitungan RF yang diketahui jarak elusi sampel yaitu 3,5 cm dan jarak elusi quercetin 3,7 cm dan juga panjang elusi 8 cm. Yang ditanyakan yaitu nilai RF. Untuk rumusnya sendiri, jarak yang ditempuh substansi per jarak yang ditempuh oleh pelarut, di mana jarak yang ditempuh substansi yaitu 3,5 cm dan jarak yang ditempuh oleh pelarut yaitu 3,7 cm, dihasilkan 0,94. Jadi nilai RF yaitu 0,94 dan tidak memenuhi syarat. Untuk pembahasan sendiri, dari percobaan ini dilakukan identifikasi flavonoid dari ekstrak daun andong merah dengan metode kromatografi lapis tipis atau yang biasa disebut dengan KLT. Metode kromatografi lapis tipis adalah teknik pemisahan campuran secara fisika yang didasarkan pada perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara 2 fase, yaitu fase diam atau padat ataupun cair, dan juga fase gerak, yaitu cair ataupun gas. Kemudian prinsip dari KLT di mana suatu analit bergerak melintasi lapisan fase diam di bawah pengaruh fase gerak yang bergerak melalui fase diam. Kemungkinan semakin polar suatu senyawa fase gerak, semakin besar partisi ke dalam fase diam. Gel silika, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan fase gerak untuk bergerak menyusuri plat sehingga semakin pendek jarak tempuh senyawa tersebut menaiki plat dalam waktu tertentu. Kemudian, daun tanaman andong merupakan daun tunggal dengan jenis daun berbangun lanset dan permukaan daun halus. Pola duduk daun andong tersebut dan biasanya daun berselang-selang. Daun andong merah mengandung flavonoid ini digunakan sangat berguna sebagai antibakteri dan juga antioksidan. Keuntungan dari metode KLT ini yaitu yang pertama identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian yang kedua dapat dilakukan elusi secara mekanik, menurun atau dengan cara elusi 2 dimensi. Yang ketiga, ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Yang keempat, hanya membutuhkan sedikit pelarut. Untuk kekurangannya, yang pertama perlu sistem trial and error untuk menentukan sistem eluen yang cocok, dan yang
dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil pengamatan yang didapat berupa adanya satu titik noda pada plat dengan jarak elusi sampel 3,5 cm dan jarak elusi pelarutnya 3,7 cm, sehingga nilai RF yang didapatkan sebesar 0,94 dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat, di mana nilai RF yang baik berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Nilai RF sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel dan juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh substansi atau dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Faktor yang mempengaruhi hasil nilai RF yaitu dimensi, jenis ruang, sifat dan ukuran lempeng, arah aliran fase gerak, volume dan komposisi fase gerak, kondisi kesetimbangan, kelembapan, dan metode persiapan sampel. Kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi menggunakan kromatografis tipis, yaitu dengan teknik pemisahan campuran secara fisika yang didasarkan pada perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara fase diam, yaitu padat atau cair, dan fase gerak, yaitu cair atau gas, di mana suatu analit bergerak melintasi lapisan fase diam di bawah pengaruh fase gerak yang bergerak melalui fase diam. Tanaman andong merah mengandung beberapa senyawa kimia seperti saponin, tanin, flavonoid, polyphenol, dan steroida. Dan pada flavonoid berguna sebagai antibakteri dan antioksida. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.